Sejak pagi hari sampai dengan malam ini, alhamdulillah rapat pimpinan nasional hari ini diadakan sebagai upaya dan cara kita untuk mengecek langsung berbagai macam keputusan organisasi dibacakan. Ada yang jika jawaban Pak Prabowo seperti yang kita harapkan, maka keputusan berkumpul di gedung Sentul ini bukan hanya keputusan orang yang menjadi juru bicara di panggung sebelah. Ini bukan hanya keputusan antara DPP dan DPD. Gimana memperjuangkan keadilan dan kemakmuran. Saudara-saudara sekalian, how they will be. Dimohon kembali berdiri karena rapat pimpinan nasional. apakah Haji Prabowo Subianto bisa ditetapkan menjadi calon presiden Republik Indonesia dari Partai Gerindra? Setuju? 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 Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024. Kedua, segala hal yang berkaitan dengan proses pemilihan presiden dan wakil presiden, kerjasama partai politik, pemilihan umum legislatif dan strategi pemenangan pemilihan umum 2024 diserahkan sepenuhnya kepada Dewan Pembina atau Ketua Umum Haji Prabowo Subianto. Dari mana kita datang? Saya ingin ingatkan kita, untuk apa kita dirikan partai kita. Saya ingin ingatkan apa tujuan partai kita. Partai kita melalui perjuangan yang tidak ringan, sekarang adalah partai kedua terbesar di Republik ini. Kadang-kadang kita tidak menyadari apa prestasi kita. Kita adalah partai kedua dari bangsa keempat terbesar di dunia. Kita adalah partai kedua terbesar dari Indonesia
negara keempat terbesar di dunia, ekonomi ke-16 terbesar di dunia, yang tidak lama lagi akan menjadi ekonomi ke-7, ke-6, bahkan ke-5 terbesar di dunia. Waktu kita mendirikan partai ini 14 tahun yang lalu, banyak yang mencemoohkan kita. Apa itu Gerindra? Bahkan ada teman baik saya dari muda, saya ajak gabung, dia ketawa. Apa itu Gerindra? Gerindra, Gerindri. Gerindra, Gerindri. Ada yang saya tawarkan menjadi ketua DPD. Dulu kita cari-cari, sekarang rebutan. Sekarang kan banyak ingin jadi ketua DPD. Betul? Dulu nggak ada. Ada yang saya tawarkan mau jadi ketua DPD Banten, nggak ada. Ketua DPD DKI nggak ada. Ketua DPD Jawa Barat, Sumatera Utara. Justru yang mau segera menjawab bukan politisi-politisi profesional. Bukan. Saya ingat, saya panggil Eston Funai. Pak Eston, maukah kau mendirikan Gerindra di NTT? Siap, kalau Bapak yang tugaskan saya mau. Bayangkan 14 tahun yang lalu, siapa Prabowo waktu itu? Saya ingat Jawa Tengah ada ketua petani tebu, Abdul Wahid, kumisnya masih tebal waktu itu. Saya tanya, Pak Wahid, maukah kau ikut mendirikan Partai Gerindra? Siap. Dan seterusnya, Jawa Barat, politisi-politisi profesional gak ada yang mau. Ada pimpinan petani KTNA, Haji Oo, Sutisno, Haji Oo. Saya diledek oleh beberapa senior. Bagaimana lu kasih Jawa Barat ke pimpinan kelompok tani? Mimpin rapat politik aja nggak bisa. Tapi dia mau berjuang mendirikan Gerindra di Provinsi Jawa Barat. Yang sekarang Jawa Barat adalah basis dukungan kita yang paling kuat. Sekarang ketua DPD-nya adalah Taufik HBK, tapi yang merintis adalah Haji Oo Sutisna. Dan seterusnya, kalau satu-satu saya sebut, dan harus saya sebut, karena jangan pernah kita lupa jasa mereka-mereka yang berjuang dari awal. Mereka-mereka yang berjuang dari nol. Kita tidak punya apa-apa. Kita tidak punya surat kabar, tidak punya televisi, kita tidak punya kekuasaan. Kita mulai dari nol. Saudara-saudara sekalian, saya harus sebut ini, dan saya harus ucapkan terima kasih dari hati saya yang paling dalam. Kadang-kadang bangsa Indonesia tidak mau atau lupa mengucapkan terima kasih. Padahal kita ucapkan terima kasih itu tidak keringat, tapi
kita ucapkan terima kasih, karena itu artinya kita mengingat jasa baik, budi baik, perbuatan baik, pengorbanan yang diberikan oleh kawan-kawan kita, kawan-kawan yang berjuang dari awal dengan kita. Saya bicara begini karena itulah cita-cita kita. Kita ingin mendirikan partai yang punya budaya khusus. Kita tahu bahwa sudah banyak partai, tapi kita ingin menjadi partai pejuang, partai patriot, partai pendekar. Kita ingin menjadi partai yang terdiri dari pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh ingin membela kepentingan rakyat dan kepentingan bangsa ini. Saya ingatkan, kau yang mau masuk Partai Gerindra, jangan masuk karena kau ingin cari kekuasaan untuk memperkaya diri. Kita masuk Partai Gerindra, kita mendirikan Partai Gerindra karena kita ingat tujuan berpolitik itu adalah keinginan memperbaiki kehidupan rakyat. Itu tujuan kita. Kita mendirikan Partai Gerindra, kita berjuang di Partai Gerindra, kita ingin memperbaiki kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya perlu ingatkan ini. Saya perlu bahwa kita jangan meninggalkan jati diri kita. Karena itu saya minta saudara-saudara terus hayati, baca kembali, ingat kembali jati diri kader Partai Gerindra. Saudara-saudara sekalian, saya tahu kalian ingin tunggu jawaban saya. Kalau saya langsung ke jawaban, saya juga kasihan sama kalian. Jawaban saya itu hanya 2 kalimat. Berarti selesai kan? Tapi masa kalian hanya mau dengar? Saya mau tanya, mau versi singkat atau versi panjang? Ini Partai Gerindra. Biasanya orang males dengar pidato lama-lama, benar? Sudah kangen, Pak. Benar, saudara-saudara, karena kita sudah lama tidak berjumpa langsung. 2,5 tahun karena pandemi yang sangat mengganggu kehidupan seluruh dunia, memaksa kita untuk tidak kumpul-kumpul. Saudara-saudara, saya juga ingin ingatkan juga perkembangan beberapa tahun kemarin. Saya ucapkan terima kasih atas kesetiaanmu di perjuangan kita, pemilihan umum yang lalu, pemilihan presiden yang lalu. Saudara-saudara, saya kira mengikuti dengan seksama, dan saya ucapkan terima kasih atas kesetiaanmu kepada saya, kepercayaanmu kepada saya di saat-saat yang genting, di saat-saat yang susah. Pada saat itu
walaupun dengan hati yang pedih dan sedih. Siapa yang suka menghadapi apa yang dikatakan kalah? Walaupun bagi seorang pejuang sebetulnya tidak ada istilah kalah. Bagi seorang pejuang, kekalahan hanya berupa kekalahan. Kekalahan hanya bisa diartikan kekalahan kalau di dalam hati kita menerima itu sebagai kekalahan. Bagi seorang pejuang, jatuh itu biasa. Saya katakan, bagi pejuang, bagi pendekar, kalau jatuh kita bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Petarung biasa kalau jatuh. Lebih mulia masuk arena, lebih mulia bertarung demi kebenaran keadilan, jatuh bangkit dengan senyum. Kita bangkit dengan senyum, kita bangkit dengan gembira, kita bangkit dengan optimis, kita bangkit untuk berjuang terus. Kita tidak akan di dalam hati kita pernah mengakui bahwa kita kalah. Kita tidak akan pernah menyerah. Ada yang bertanya, ya mungkin nyindir-nyindir, sudah sekian kali kalah kok mau maju lagi. Mungkin mereka tidak mengerti arti pejuang. Waktu Bung Karno dipenjara oleh Belanda, apakah dia menghentikan perjuangannya? Saudara-saudara, waktu Bung Hatta, Bung Syahrir, tokoh-tokoh kita ditangkap oleh Belanda, dipenjara, dibuang ke sini ke sana, apakah mereka mengaku kalah? Apakah pada saat Jenderal Sudirman dengan satu paru-paru ditandu tanpa obat, apakah dia pernah akan mengaku bahwa dia kalah atau dia menyerah? Dia tidak pernah menyerah. Dan kita akan mengikuti jejak-jejak pendiri-pendiri bangsa kita. Saya ingin ingatkan ucapan seorang senior TNI yang baru saja meninggal, Jenderal TNI Wijaya Siono. Dia mengatakan, bagi seorang pejuang, seorang prajurit, pengabdian Dharma Bakti baru berhenti pada saat kita tidak bisa dengar lagi suara salvo sebelum kita dimasukin ke liang kubur. Jawaban saya kepada mereka-mereka yang tidak paham, saya ingin katakan, selama saya masih diberi nafas oleh Tuhan Yang Maha Besar, selama masih diberi kekuatan,
saya terus akan berjuang untuk rakyat saya.